Hello everyone, perkenalkan nama saya Indri Ceria Agustin, Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya dengan mata kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum. Sebelum saya jelasin materinya, saya berpendapat bahwa filsafat hukum itu suatu keinginan mencari tahu tentang adanya sesuatu. Selanjutnya, kita lihat definisi filsafat hukum menurut para ahli. Yang pertama, filsafat hukum menurut Mahadi tahun 1989. Filsafat hukum ialah falsafah tentang hukum, tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akar secara sistematis. Yang kedua, menurut Van Apeldoorn tahun 1975, filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan seperti apakah hukum? Ia menghendaki agar kita berpikir masak-masak tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita tanggap tentang hukum. Yang ketiga, menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjana Sukanto tahun 1948, filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali itu, filsafat hukum juga mencakup penyelesaian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan konservatisme dengan pembaruan. Yang terakhir, menurut Satipjo Raharjo tahun 1991, filsafat hukum adalah mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum, bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, moral, dan keadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan filsafat hukum secara ringkas, yaitu filsafat hukum ini ada sejak zaman purbakala hingga saat ini, yang dimana perkembangan itu dari zaman ke zaman. Yang pertama, pada zaman Yunani adanya masa pra-Sokrates. Nah, pada masa ini, filsafat hukum belum berkembang dikarenakan pada filsuf memusatkan perhatian kepada alam semesta, yang dimana segala sesuatu masalah yang terjadi, mereka berusaha mencari apa yang menjadi inti alam. Lalu ada masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, mereka lebih berpendapat pada kaum Solfis yang lahir pada akhir abad 5 dan pemulaan abad 4 sebelum Masehi, yang dimana menurut mereka hukum adalah hasil karya cipta manusia, kepatuhan hukum pada hukum yang hanya sejauh memajukan keuntungan bagi yang bersangkutan. Sokrates berpendapat pada kaum Solfis bahwa dengan mengukur baik buruknya sesuatu, jangan menyerahkan kepada seseorang yang memiliki kekuatan atau penguasa yang lazim. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat. Lalu pada zaman baru, filsuf hukum yang paling penting dalam abad 17, Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai 1679, memutuskan tradisi hukum alam yang menimbulkan banyak kontroversi. Ia banyak menggunakan istilah-istilah hak alamiah atau law of nature dan akal benar atau right reason, yang dimana dalam teori Hobbes mengidentifikasikan masyarakat dengan masyarakat yang terorganisasikan secara politik dan keadilan dengan hukum positif. Lalu selanjutnya, zaman modern. Nah, pada zaman ini dilihat pada masa sebelumnya unsur logika manusia sangat berperan dalam pengembangan pemikiran hukum. Namun dirasakan bahwa filsafat hukum dinilai kurang berkembang sebagai akibat adanya gerakan kodifikasi yang ada, yang pada mulanya orang kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah keadilan. Maka dari itu, pada masa kini ada tendensi peralihan,
Yang tadinya filsafat hukum adalah filsafat hukum dari para filsuf, kini sekarang beralih kepada filsafat hukum dari para ahli hukum. Selanjutnya, dalam filsafat hukum juga ada beberapa aliran menurut para ahli. Yang pertama, aliran hukum alam menurut Friedman, bahwa hukum alam yang dimana hukum alam bersumber dari Tuhan. Hukum itu berlaku universal dan abadi. Pengertian hukum alam berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan keadaan politik. Yang kedua, aliran hukum positivisme. Di sini saya mengambil menurut Hans Kelsen, hukum adalah identik dengan hukum positif atau undang-undang, maka yang dapat dibicarakan oleh filsafat hukum terbatas pada perihal tentang melawan hukum. Yang ketiga, aliran hukum utilitarianisme menurut Jeremy Bentham tahun 1748, John Stuart Mill tahun 1980 sampai 1870, berpendapat hukum dilihat dari melihat kebahagiaan manusia yang dimana manusia harus selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Yang keempat, aliran hukum sosiologikal jurisprudence menurut Lili Rashizidi adalah tentang pengaruhnya timbal balik antara hukum dan masyarakat. Aliran ini berpegang kepada pendapat pentingnya baik akal maupun pengalaman. Yang kelima, aliran hukum pragmatik legal realism. Menurut Carl N. Llewellyn, aliran ini tidak berdasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, tapi lebih kepada melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya. Menurut kakak, hukum itu apa sih? Aturan yang berupa norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur hidup manusia. Seperti apa? Sanksi seperti membuat masyarakat atau manusia jerah, seperti pencurian yang bisa dilakukan dengan sidang. Menurut kakak, hukum bagi masyarakat itu apa? Aturan yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak semena-mena melawan hukum. Nah, bagaimana dengan aliran hukum positivisme menurut kakak? Menurut saya, aliran tersebut dilihat dari logika manusia atau masyarakat atas semua perbuatan yang melanggar hukum. Menurut kakak, apakah manusia membutuhkan hukum? Ya, Bisa kak jelaskan? karena hukum menjamin keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Bagaimana dengan aliran sosiologikal jurisprudence menurut kakak? Menurut saya itu perilaku manusia yang diatur undang-undang. Dalam filsafat hukum ada beberapa aliran. Salah satunya aliran utilitarianisme yang dimana menurut pandangan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, mereka berpendapat hukum dilihat dari kebahagiaan manusia yang dimana manusia harus selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Bagaimana menurut kamu dalam aliran tersebut? Menurut saya, aliran tersebut itu kan berprinsip pada kebahagiaan. Jadi, setiap manusia itu hidup dengan tujuan itu mencari kebahagiaan. Seorang jadi dikatakan bahagia jika dia terbebas dari kesusahan. Nah, jadi menurut saya kebahagiaan itu bisa didapat dari contohnya negara. Negara itu harus memperhatikan rakyatnya dengan cara memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi rakyat. Contohnya itu dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan dan upah yang layak bagi rakyat. Menurut kamu, apakah aliran tersebut bisa dikaitkan dengan hukum sosial? Seperti saya katakan tadi kak, menurut saya itu dia masih terkait dengan hukum sosial karena selain menciptakan lapangan pekerjaan dan upah yang layak, pemerintah itu juga memberikan jaminan sosial kesehatan, contohnya kematian itu bagi rakyat yang diselenggarakan BPJS. Oh, jadi pemerintah itu
filsafat hukum memiliki beberapa aliran. Salah satunya aliran sejarah, yang dimana von Seving-nya berpendapat bahwa di dunia ini dapat macam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu Volksgeist, yang dimaksud itu yang artinya semangat rakyat atau jiwa rakyat. Nah, bagaimana menurut kamu dalam aliran tersebut? Hukum sejarah, menurut saya aliran sejarah itu dilihat dari filsafat hukum itu dari pada zaman Yunani, yang dimana pada zaman itu hukum dilihat dari tingkah perilaku peradaban di zaman tersebut. Dalam suatu negara ingin menerapkan hukum, apakah tingkah laku termasuk faktor utama dalam hukum negara? Baik, mungkin tingkah perilaku bisa jadi faktor utama dalam suatu hukum negara. Dikarenakan kita bisa melihat dari tingkah perilaku baik buruknya perilaku terhadap hukum suatu negara. Dalam filsafat hukum memiliki beberapa aliran. Salah satunya aliran pragmatic legal realism, yang dimana menurut Carl and Llewellyn, aliran ini tidak berdasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, tapi lebih kepada melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya. Nah, menurut Fauzan, apa sih yang dimaksud dalam aliran tersebut? Baik, menurut saya bisa dapat saya simpulkan pada aliran pragmatik. Menurut Carl and Llewellyn itu dia melihat suatu hukum itu tidak dari hukum tradisional atau hukum adatnya, melainkan dari sikap seseorang itu. Contohnya, seseorang itu melakukan kesalahan yang terus-menerus dilakukan, maka dari itu hukum sangatlah penting diterapkan pada suatu negara. Oke. Kamu bilang tadi hukum sangatlah penting dalam suatu negara. Nah, seberapa pentingkah hukum dalam suatu negara itu? Menurut saya itu hukum itu sangatlah penting di dalam suatu negara. Dikarenakan hukum itu bertujuan untuk melaksanakan ketertiban atau keamanan bagi masyarakat, dan juga ketertiban itu akan terlaksana jika masyarakat itu melaksanakan ketertiban itu dengan dasar undang-undang yang ada. Keamanan seperti apa, bisa kamu berikan contoh untuk masyarakat? Keamanan, kan tadi kamu bilang hukum itu keamanan untuk masyarakat. Contohnya seperti apa? Keamanan bagi masyarakat itu bisa dicontoh sebagai contoh nih, aman dalam berkendara atau berlalu lintas, aman dalam bertetangga, dan juga ada yang hal lain gitu. Oh, jadi maksudnya itu keamanan dalam apa? Mengikuti peraturan ya? Iya, baik. Seperti yang tadi kamu bilang dalam berlalu lintas. Jadi kita harus menaati peraturan lalu lintas. Dapat saya simpulkan dari pendapat masyarakat tentang filsafat hukum menurut mereka sebagai keadilan, ketertiban untuk masyarakat yang diatur dalam undang-undang agar masyarakat tidak melanggar hukum. Nah, seperti yang kita ketahui, filsafat hukum itu sama dengan bagaimana cara kita berpikir, di mana kita sudah lihat semua definisi filsafat hukum dari pemikiran para filsuf dan para ahli hukum. Dan di awal tadi saya juga berpendapat filsafat hukum itu suatu keinginan mencari keinginan tentang adanya sesuatu, yang dimana saya berpandang dalam pemikiran Van Apeldoorn. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan materi. Terima kasih.